lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri ya, bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya. Sebagai guru lah seperti apa? Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan, itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasih uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dari hidup kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya. Tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasif. Oke, Kadit, terkait masalah ini, Kadit sangat mengenal Ruben. Ada masalah lagi, tidak akan berhenti membuat Ruben tetap berdiri tegak kan Kadit, bahwa ya udah kasus ini ya Ruben tetap jadi Ruben, bahwa akan menghadapi semua, tidak lari atau apa. Iya pasti. Ruben tuh masih punya banyak aset gitu. Kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri ya, bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya, dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget gitu. Jadi ya itu tadi Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang. Oke, Kadit, Ruben bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Ruben adalah orang yang bertanggung jawab sangat. Di kasus ini, Kadit yakin nggak sih bahwa memang semua akan selesai dengan baik? Oh ya, sangat yakin. Sangat yakin, ini hanya perlu waktu. Kalau memang Ruben punya pinjaman, itu hanya masalah bagaimana segera nih aset-aset Ruben itu dijual, ya, kemudian dia mengatasi. Dan satu hal lagi yang seperti saya sampaikan lagi, begitu ini selesai, apakah Ruben benar akan mengundurkan diri dari entertain, lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri ya, seperti yang dia impikan, dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya gitu. Dan kemudian dia mungkin balik lagi ke dunia entertain, kita nggak tahu. Tapi memang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya, termasuk yang tadi bilang ya, apakah memang Ruben sekarang menjadi tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya, itu butuh waktu untuk Ruben satu persatu menyelesaikan. Satu lahir dari saya, Kadit. Kadit sangat mengenal Ruben terkait masalah ini gitu loh. Ruben bukan orang yang suka bercerita sama siapapun ya terkait masalah ini. Tapi Kadit ngeliat gak sih bahwa ini salah satu ujian Ruben setelah dia mualaf, dan ini istiqomahnya dia. Oh iya, ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia ya, kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben, ya kan? Itu bagaimana akhirnya Ruben juga tanpa sadar menjadi sosok yang memotivasi banyak orang, terutama buat saya pribadi yang lahir dari bayi sebagai seorang muslim ya, tiba-tiba jadi lebih termotivasi untuk datang setiap Kamis ke pengajiannya Ruben ya, mengikuti kegiatan dia, membangun masjid, membangun sentra edukasi siar Islam, rumah tafis dan lain sebagainya. Ini tuh di balik musibah ini ada rencana Allah sih yang luar biasa. Ruben lagi diangkat derajatnya lebih tinggi. Sangat berat ya Kadit, bisa dibilang nih ya ujiannya kau Ruben sendiri dari anak sampai sekarang hari
aja hujannya Ya luar biasa. makanya ada satu kalimatnya Ruben kan, jadi gue 1 hari aja. Ya, ya kalau bikin kaos bisa nggak lo jadi gue 1 hari aja gitu. Tapi Ruben kuat banget, keren ya, dan alhamdulillah setelah dia jadi mualaf dia semakin dekat dengan agama dan itu menjadi pelarian yang sangat positif. Dia nggak berhenti tahajud, dia betul-betul bermohon, dan saya yakin ini cuma masalah waktu untuk menyelesaikan semua persoalannya. Dan Kak Adit akan selalu terus support Ruben Pastinya, sampai dimanapun. pastinya. Ya Ruben orang yang menurut saya luar biasa banget. Oke. Mau nanya? Silakan. Kamu oke? Dari jadi seberapa serius lo untuk perjuangan anak-anak? Serius ya, sangat serius lah. Berkali-kali sidang ya, kalau nggak serius gimana ceritanya gitu ya. Presenter Ruben Onsu yang baru berulang tahun ke-43 pada 15 Agustus lalu ternyata dapat 2 kado ulang tahun pahit sekaligus. Mediasi hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gagal. Dan kini yang terbaru, ia justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agenda pemeriksaan. Ruben ditetapkan sebagai tersangka setelah dipolisikan oleh pelapor berinisial P dan korban berinisial DM pada Agustus 2025 silam. Korban berinvestasi miliaran untuk bisnis produk suplemen dengan iming-iming keuntungan 350 juta per bulan. Namun sayang, untung tak diraih, modal investasi malah raib. Korban merugi sampai 3,5 miliar. Laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Ya udah jalanin aja. Persiapannya apa? Menyandang status tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi jelas menjadi pertanda buruk untuk masa depan Ruben. Terlebih untuk upaya gugat hak asuh anak-anaknya. Belum lagi jika tuduhan idap penyakit mematikan juga terbukti, akan makin tertutup peluang menggapai impian memenangkan hak asuh Thalia dan Tania. Sebaliknya, ditetapkan Ruben sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan, jadi realita menguntungkan bagi Wenda. Tak hanya kans untuk tetap menguasai hak asuh anak menguat, namun Wenda juga meraih simpati. Setelah selama ini begitu dibenci, bahkan sempat alami pemboikotan. Yang menyambut silaturahim, tapi banyak alasan. Ada ini, ada itu, udah minta tolong. Allah bantulah hamba ya Allah. Bapaknya Thalia ini sudah minta tolong sama Allah. Yang keenam, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedelapan, Selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.